Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Plita Ramadhania dari kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan C. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi data. Yang pertama ada osilayer. Osilayer adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan Internasional Organisation per Standardization atau yang sering disebut dengan ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini juga disebut dengan model 7 lapisan OSI server. Yang pertama, ada application layer, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dan mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan protokol yang berada dalam lapisan ini. Ada HTTP, FTP, SMTP, dan NMPS. Contohnya PTAM, EC400, EC500, DAP. Selanjutnya ada session layer, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, dihancurkan. Selain itu, ini juga dilakukan resolusi nama. Selanjutnya ada transport layer, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Contohnya ISO IEC 8073, TPO, TPI, TPO2. Selanjutnya ada network layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internetworking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Contohnya ISO atau IEC 8208, X25, paket LAL ISO IEC 8878. Selanjutnya ada data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti HUB, breakdown, repeater, dan switch spesifikasi. Contohnya ada MAC, contohnya ada ISO atau IEC 766, EC25, LAP, token bus EC22. Selanjutnya ada PCK layer, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, synchronous bit arsitektur seperti halnya Ethernet atau token ring. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Ada susunan-susunan 7 lapisan layar OSI. Yang pertama ada PCK, yang kedua ada data link, yang 3 network, 4 transport, 5 session, 6 presentation, dan 7 application. Nah, selanjutnya ada Radio Over Internet Protocol atau ROIP. ROIP singkatan dari Radio Over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP (VoIP) dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, ROIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh perangkat ROIP, repeater radio, amatir, dan menangkap sinyal dan Selanjutnya ada base station, perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital Ethernet cordless atau telecommunication pada ROIP. Base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. IP gateway perangkat yang dapat mengkonversikan data ke dalam protokol internet mengacu pada suara diubah menjadi IP atau perangkat yang mengkonversikan suara digital ke dalam paket IP. Repeater berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronik. Nah, selanjutnya ada topologi radio online. Sekian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jikalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.